Pemilihan suara ulang, PSU, dilakukan di TPS 04 Bukang Mata, Desa Tanete, Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu, 3 Desember 2024. Pemungutan suara dimulai pukul 7 WITA dan akan berlangsung hingga pukul 13 WITA. Pantauan langsung Tribun Timur di lapangan, satu persatu warga mulai berdatangan sejak TPS dibuka. Walaupun hujan turun, namun tak menyurutkan semangat warga untuk datang untuk menyalurkan suara. Hingga saat ini sudah 190 pemilih yang datang ke TPS. Sementara total DPT berjumlah 429 orang. Pada Pilkada 27 November lalu, ada 337 pemilihan yang menyalurkan suaranya. Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan Divisi Pencegahan Saiful Jihad nampak memantau langsung proses pemungutan suara ulang ini. Ia mengatakan PSU ini dilakukan karena adanya pemilih yang mencoblos menggunakan KTP Maros, padahal sudah pindah domisili. Ia menekankan, kemurnian suara pada kotak suara sangat penting. Sehingga, jika terdapat warga yang ikut memilih tanpa hak pilih di TPS tersebut, maka harus dilakukan PSU. Hingga saat ini Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi PSU di 12 TPS di sejumlah wilayah di Sulsel. Oleh karena itu, kedepannya pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi dalam proses pemungutan suara. Di PSU ini? Iya, pertama saya justru harus mengatakan bahwa kenapa di PSU-kan. Pertama-tama kita harus menegaskan bahwa kemurnian suara di TPS itu penting. Jika ada orang yang kemudian dianggap tidak berhak untuk ikut memilih dan ikut memilih, maka berarti di kotak suara itu ada suara yang tidak legal. Nah, PSU lah salah satu cara untuk semua surat suara ini menjadi sah dan legal dalam kotak suara. Nah, kita rekomendasikan dan kita pastikan bahwa jangan lagi terjadi hal-hal yang bisa berdampak pada PSU itu sendiri. Nah, di Maros ini ada satu TPS yang di PSU-kan, dari sudah 12 TPS sekarang yang direkomendasikan di tingkat pengawas di Sulsel untuk di PSU-kan. Salah satunya di Maros, di Simbang. Sulsel berapa Pak? Di mana-mana saja? Sudah ada rekomendasi, sudah ada 12. Ada di Maros 1, Makassar 1, Bone 1, Jeneponto 1, kemudian Enrekang 3, Tanah Toraja 2, Toraja Utara 1, kemudian Luwu Timur 1. Pak, apa yang menjadi indikator untuk PSU di Maros ini? Ya, kalau kita mengacu ke undang-undang, kan di situ dijelaskan. Kalau di Maros ini ada 2 pemilih yang tidak berhak ikut memilih. Karena ada 2 orang yang dianggap tidak berhak ikut memilih, karena dia tidak berpenduduk di sini, tidak terdata di DPT sini, tidak masuk DPTB, tidak mengurus pindah memilih, tapi dia menggunakan KTP yang justru dari luar daerah untuk memilih di sini, maka itu kita PSU-kan. Pak, ini kan mereka bisa lolos, ada tidak mungkin lebih ketat lagi pengawasannya atau akan seperti apa ke depannya? Iya, Pak? saya kira tinggal saya kira mungkin teman-teman salah memahami di beberapa tempat bahwa ketika dia bawa KTP maka dikasih surat suara. Nah, ini kita sudah pastikan tidak semua yang membawa KTP dapat suara. Kalau dia yang penduduk di sini maka diberikan surat. Pak, untuk hasilnya nantinya seperti apa Pak? Apakah akan ada pengaruh terhadap perhitungan suara tingkat kabupaten? Iya, pastilah ada pengaruhnya, tapi tentang siapa yang menang siapa yang kalah itu bukan soal. Pastilah kan akan bertambah atau akan berkurang dari dari perolehan yang lalu. Ini sudah direkap ya, masuk rekap di kecamatan. Nah, nanti di rekap kabupaten akan dikoreksi. Hasilnya ini akan menjadi bahan untuk mengoreksi di rekap kabupaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.